Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam Pancasila. Kita ketemu lagi di kelas psikologi remaja untuk pertemuan ketiga. Hari ini ya tanggal 24 Maret 2022. Saya akan bacakan daftar hadir dulu. Febrian hadir ya? Mana tadi Febrian? Halo? Febriannya mana? Tadi ada. Muhammad Aunus Salam. Hadir, Mbak. Febrian mana tadi? Nih, Febrian, halo. Bisa nggak mic-nya? Fatia? Hadir, Mbak. Feni? Hadir, Mbak. Ingrid? Hadir, Mbak. Anissa? Hadir, Mbak. Oke, Ida? Hadir, Mbak. Oke, Syahrani izin ya. Nisrina? Tadi ada Nis. Keluar nih, ada yang keluar satu nih. Ken? Hadir, Mbak. Nisrina ada ya? Oke. Inji? Inji ada, oke. Ya. Tuhan, kan suka nyebelin ya. Siaknya ini, jadi nanti deh saya downloadnya ya. Tuh, kalau kemarin saya kalau daftar hadirnya siak, udah ada belum di LMS yang bukan lalu? Nih, ini kenapa ya? Kalian bisa lihat di screen kalian kan ya? Bisa kelihatan nggak? Inilah kenapa saya selalu download ya. Saya usahakan selalu download setiap saya ngajar. Tuh karena lihat nih, pertemuan dua kalian hilang, kosong. Padahal kemarin kan kita sama-sama isi kan ya? Tuh. Siap masih suka bermasalah seperti ini. Kenapa? Makanya saya suka download, saya kasih ke kalian, ada bukti bareng-bareng gitu ya. Untung kalian cuma 11 orang. Saya ingat pekan lalu cuma Aunus Salam yang nggak hadir gitu. Tapi kalau mahasiswanya 40-an kan nggak bisa ingat kayak gitu. Ya. Kalau tiba-tiba data pekan lalunya hilang. Nih, siap masih suka error entah kenapa ya seperti ini gitu. Jadi mungkin kalian bisa ingetin ke dosen-dosen yang lain gitu kalau misalnya untuk siaknya gimana gitu karena memang suka error kayak gini. Oke. Yaudah. Sebelumnya maaf, Nisrina hadir, Pak. Tadi laptop saya nge-lag. Iya, iya. Nisrina ada kok nih tuh. Saya tulis hadir kan di pertemuan 3. Ya. Saya tadi baca kok, lihat ada kamu. Ya. Jadi kayak gitu nih. Hilang dong pertemuan 2. Nyebelin. Dan ini nggak bisa langsung cuma isi nama kalian doang kan, berarti saya harus buka LMS, ngambil link materinya gitu kan, baru bisa di absen ya. Udahlah nanti aja, kita buang-buang waktu ntar kalau saya lakukan itu sekarang. Oke, kita mulai aja kuliahnya. Apakah sudah terganti ke Canva? Atau saya stop share aja dulu. Apa sudah tayang? Sudah ya? Oke, materi kita hari ini teori perkembangan remaja ini terakhir sebelum kita masuk per kasus remaja ya. Jadi kalau apa kalian sudah membuat grup kelompok? Belum buat, Mbak, kelompoknya. Belum. Oke. Hari ini tolong buat ya, mungkin setelah selesai kita kuliah, tolong buat satu kelompok sekitar 3-4 orang. Kalian bersebelas ya, berarti ada yang 3, ada yang 4 orang ya. Nah,
Jadi kita juga akan bahas gitu per isu tentang remaja gitu. Hari ini kita bahas dulu sampai selesai tentang teori perkembangan remaja ya. Pekan lalu kita sudah ngomongin tentang domain perkembangan remaja. Nah, sebetulnya teori-teori yang akan dipelajari pada teori perkembangan remaja ini bukan cuma ini ya. Ada teori Freud, ada teori Kurt Lewin, ada teori Erikson, Marcia, dan diri dan identitas remaja. Sebetulnya juga ada Piaget dan Kohlberg, tapi Piaget dan Kohlberg kan sudah kita bahas pekan lalu di domain perkembangan remaja ya, domain kognitif. Jadi saya hilangkan dari materi hari ini. Gitu. Jadi kita akan bahas teori-teori yang belum dibahas di domain perkembangan remaja pekan lalu. Gitu. Ya. Oke, yang pertama di teori Freud ya, tahapan psikoseksual remaja ini juga sebetulnya mengulang, kalian sudah pernah dapat ini di psikologi perkembangan, ini mengulang, mengingatkan, memperdalam gitu ya. Kenapa perlu belajar teori-teori ini dulu sebelum masuk ke isu-isu? Karena ya terkait gitu, isu-isu itu bisa kita bahas kalau kita sudah paham, sudah mendalami teori-teorinya gitu. Misalnya, nanti ngomongin cyber sex gitu ya pada remaja misalnya kayak gitu ya, berarti kalian harus tahu kenapa terjadi gitu kan, kenapa remaja banyak yang mengakukan itu gitu. Oh, berdasarkan teori Freud gitu kan, memang wajar remaja itu sedang pada tahapan psikoseksual yang tahapan genital ya gitu ya. Jadi ya wajar ketika remaja misalnya melakukan cyber sex gitu. Tapi kalau anak-anak gitu kan seharusnya sih tidak wajar gitu, karena anak-anak itu kan tahapan psikoseksualnya sedang pada fase laten kan. Fase laten kan diam, tidak ada keinginan atau tidak ada libidonya lagi tertahan gitu kan. Kalau pakai teorinya Freud kan perpindahan libido ya. Tapi pada masa usia sekolah dasar tertahan karena pada fase sebelumnya fase falik mereka merasa bahwa hal ini dilarang gitu. Hal ini dilarang oleh orang tuanya, hal ini tidak boleh dilakukan, berdosa kayak gitu. Akhirnya pada tahap SD tertekan gitu, dialihkan ke kegiatan-kegiatan lain, ke bermain, ke berolahraga, ke pertemanan, belajar kayak gitu-gitu. Nah, sampai akhirnya pada masa remaja, di mana kemarin kita sudah bahas pada domain perkembangan fisik, organ reproduksi seksualnya itu sudah berfungsi gitu ya, sudah bisa membuahi dan dibuahi gitu kan, maka wajar ketika tahapan genital ini terjadi gitu. Pada perempuan maupun pada laki-laki gitu kan, organ reproduksinya baru berfungsi, sedang matang gitu kan. Jadi terjadilah tahapan genital tersebut gitu ya. Libidonya muncul kembali yang selama ini tertahan di masa SD, muncul kembali dan berada di area alat kelamin gitu. Kalau bayi kan di area mulut gitu ya, oral, tahap oral gitu kan. Nah, terus tahap anal gitu kan di area anal, di area anus gitu kan. Nah, sekarang di area genital atau alat kelamin gitu ya. Nah, jadi itulah terjadinya, dan memang sesuatu yang juga wajar karena dorongan seksual tersebut gitu tujuannya adalah untuk reproduksi gitu. Kalau pernah ingat, saya pernah ajarin waktu di psikologi faal, reproduksi itu penting gitu ya tujuannya, karena untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu spesies. Kalau misalnya kita tidak bereproduksi gitu kan, banyak nih manusia nih di Indonesia ya, kayak sekarang udah kejadian ya di negara-negara maju, misalkan kayak di Jepang gitu ya, udah pada nggak mau punya anak gitu ya, akhirnya generasi anak-anaknya itu sedikit sekali, lebih banyak generasi yang sudah tua ya, bisa jadi
nanti tidak ada penerus generasinya gitu. Bisa jadi nanti si kebudayaan itu negara tersebut bisa saja hilang gitu, punah gitu ya. Tuh kalau kita lihat manusia, kalau ngeliat spesies lainnya ya benar-benar punah, benar-benar habis gitu. Ya itu yang terjadi misalnya di mamalia-mamalia yang besar kayak gajah, badak putih itu kemarin udah punah ya dengan wafatnya badak putih Afrika terakhir itu di mana ya, di salah satu negara Afrika ya, dia nggak ada, udah nggak ada lagi tuh yang namanya badak putih gitu, karena memang badak, gajah itu reproduksinya sulit gitu, sangat jarang, kalaupun terjadi anaknya cuma satu gitu kan, jadi ya udah punahnya, terutama juga mereka diburu, udah deh makin parah gitu ya. Nah itu yang terjadi. Nah lalu fase genital ini diwujudkan melalui gitu ya, satu ada rangsangan dari luar ya, sentuhan terhadap daerah-daerah erogen, daerah yang dapat menimbulkan bagian tubuh yang dapat menimbulkan gairah seksual ya, misalnya misalnya ya ini kita ngomong ini aja ya secara ilmiah ya, kalau pada laki-laki onani gitu kan, itu kan menyentuh daerah erogennya, menyentuh penisnya gitu kan ya, atau pada perempuan masturbasi juga kan menyentuh daerah erogennya gitu, vagina gitu. Nah, ketika terjadi sentuhan tersebut ya, rangsangan dari luar terhadap daerah erogen itu juga sudah masuk ke salah satu bagian fase genital. Nah, lalu kalau pada laki-laki ada tambahan yaitu setelah daerah tersebut disentuh, maka ada kebutuhan untuk mengeluarkan sperma gitu ya, ereksi ya kalau bahasa lebih mudahnya gitu kan. Terus kemudian ya itu secara fisik, secara psikologis ya terdapat kegairahan psikologis ya untuk melakukan hal tersebut lagi, berulang lagi kayak gitu kan. Nah itu tahapan genital ya, dan ini ya terjadinya di mulai masa remaja gitu. Oke. Nah Freud cuman seakan-akan gitu ya, seakan-akan hanya berpendapat sebatas itu gitu. Ya memang gitu ya, banyak muridnya, termasuk anaknya sendiri ya, anak Freud gitu ya, dulu Jung gitu kan juga muridnya gitu, Erikson juga muridnya gitu ya, akhirnya semacam tidak sependapat gitu, bahwa kok Freud hanya sebatas menyatakan dorongan naluri yang terjadi pada individu itu hanya sebatas dorongan seksual individu aja kayak gitu. Nah, menurut Anna Freud sebetulnya dorongan itu bisa bukan cuma sekedar dorongan seksual saja, tapi naluri lain misalnya untuk pertahanan diri, defense mechanism ya, misalnya juga menjadi agresif, menjadi ekshibis kayak gitu ya. Agresif itu bukan cuma agresif secara seksual, tapi juga bisa ya kayak kucing gitu ya, misalnya wah agresif dia jadi pengen berantem gitu ya, sama manusia kan juga gitu, agresif untuk jadi berantem. Misalnya kalau kamu, misalnya ya, saya mau agak ini bahas dikit, kenapa sih banyak pelakor gitu ya misalnya, atau pebinor gitu kan misalnya kayak gitu ya. Oke deh, udah sampai nikah deh, kalau belum nikah tuh namanya bukan pelakor pebinor ya, apa, perebut pacar orang tuh apa, ada nggak istilahnya kayak gitu. Kenapa ada individu-individu yang melakukan itu? Kita bukan cuma melihat orang yang selingkuhnya aja, tapi orang yang membuat terjadi perselingkuhan itu dengan merebut pasangan orang lain. Itu karena agresivitas. Kan orang-orang ini ngerasa, wah seru nih kalau ngambil. Ada orang-orang berpikirnya bahwa gue mau nyari pasangan yang udah jadi pasangan orang lain, karena kalau dia masih single nggak seru, gue nggak berhasil mendapatkan gitu, nggak berhasil merebut. Itu ada tantangan tersendiri yang itu adalah pola agresivitas gitu ya, baik secara seksual maupun non seksual kan dia kayak jadi berantem gitu kan sama
orang lain gitu untuk merebut kayak gitu kan. Nah itu juga terjadi menurut Anna Freud. Itu apa namanya, si naluri tadi bukan cuma sekedar dorongan seks tapi juga ke arah ke situ, bisa jadi agresivitas tersebut. Atau agresivitasnya bukan terkait pasangan, yang demen berantem aja gitu ya. Misalkan itu kan remaja-remaja ini jadi demen tawuran gitu ya, demen misalkan balap-balapan, itu kan untuk wujudkan agresivitasnya kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan atau lanjut? Ini siapa nih yang chat? 2. Oke, ya Inji. Ya, thank you Inji. Untungnya kalian cuma 11 orang, jadi kalau tadi tidak hadir, saya masih gampang ngeceknya gitu. Oh, bukan tidak hadir. Kalau tadi tidak nyaut, saya masih bisa gampang tuh ngeceknya. Oh ya, ada nih Selina. Ini ada tulisannya nih. Ya, tadi kan saya udah selesai kan manggil. Oh, Fabrian ada nih gitu kan, ada namanya gitu ya, masih ya udah apa-apa. Walaupun secara layar gelap ya, gitu. Tapi saya anggap ya sudahlah, ya, hadirlah ya gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada? Oke, sebentar ya. Oke. Nah, kemudian teori Kurt Lewin, kalau ingat di kelas psikologi perkembangan itu, Kurt Lewin ini sempat dibahas pada saat di psikologi di tahap perkembangan dewasa muda ya, karena memang Lewin lebih baru lah dibanding jauh-jauh lebih baru gitu ya dibanding Erikson, Freud gitu ya, atau Piaget kayak gitu-gitu. Jadi dia itu sebetulnya sumbangan teorinya adalah dia itu membuat ada subtahap gitu. Jadi dia merasa bahwa dewasa muda ke dewasa madya itu nggak cuma 20 tahun, tapi ada tahapan early 20 gitu ya, early 30 kayak gitu-gitu. Terus apa tuh yang lagi marak di kalian tuh quarter life gitu ya, 25 tahun kayak gitu, quarter life gitu-gitu. Jadi ada kayak pertahapan tambahan tahapan-tahapannya gitu. Nah, awalnya itu ya Lewin tuh. Terus kemudian juga dia membahas juga tentang remaja ya. Nah, menurut Lewin, remaja itu memiliki tingkah laku yang khas yang pasti ada pada setiap remaja gitu. Yaitu yang pertama pemalu dan sensitif gitu ya, perasa gitu. Karena belum mengetahui batas-batas secara jelas kalau menurut Lewin gitu. Jadi sensi banget gitu. Wah, gampang marah, wah gampang sedih, ya gitu-gitu. Oh, gampang happy gitu-gitu ya. Jadi perasa itu nggak harus ke arah negatif, gampang marah aja gitu. Tapi mudah mengalami perasaan-perasaan ekstrim tertentu ya karena dia belum mengetahui batas-batas secara jelas. Kayak maksudnya gimana Mbak? Ya misalnya apa ya, mungkin kalau buat orang dewasa misalnya dipuji gitu ya, kan yang bikin senang apa, dipuji gitu, wah ide lo keren banget, misalnya kayak gitu. Buat orang dewasa, oh ya udah, dia tahu gitu, bukan cuma karena udah sering dengar itu, tapi juga lebih dia bisa membedakan dia beneran muji apa enggak, kan itu batas ya, ada batas. Ini dia beneran muji atau mungkin nyindir halus atau pujian kosong kayak gitu kan, itu ada batasnya. Tapi buat remaja mungkin pas dibilang kayak gitu, wah bagus dong, ide senang nih, jadi sempat senang nih kayak gitu karena dipuji. Sama juga ketika sama cepat marah, jika misalnya ada orang yang kata marah kenapa, misalnya dihina gitu ya, dodol banget sih loh kayak gitu misalnya. Nah itu juga dia, kok lo ngatain gue dodol, langsung marah gitu. Padahal
bisa aja itu mungkin bercanda, atau mungkin itu gaya ngomongnya si orang yang ngomong ke dia gitu. Tunggu, video saya ada nggak sih? Atau kalian dengar suara saya doang? Ada ya? Ada. Oke. Ya, kayak gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan perasaan. Dia belum bisa membedakan batas-batas secara jelas ya. Misalkan dari pembicaraan secara langsung, apalagi misalkan dari chat ya, itu kan bahasa tertulis tuh lebih susah ya dipahaminya sebetulnya. Nah, terus juga pemalu. Nanti kita juga ngomongin keterkaitannya dengan konsep diri, dengan harga diri. Itu kan baru muncul umumnya pada remaja ya, gitu. Jadi ya dia banyak yang juga masih merasa pemalu gitu ya. Terus mengalami pertentangan antara nilai, sikap, dan gaya hidup gitu. Jadi misalnya misalnya dia merasa nilai yang ada di keluarganya, nilai yang ada di budayanya, misalnya harus menggunakan pakaian tertutup misalnya gitu ya. Tapi sikapnya mungkin nggak kayak gitu, atau gaya hidupnya teman-teman nggak begitu, boleh lah ya. Misalnya ya, mereka berusaha untuk pakai jilbab gitu ya, bukan tertutup, tapi pasti pengen tampil gitu ya depan teman-teman atau gimana, yang jadi jilbabs ya, kayak gitu kan. Jadi ya itu sebetulnya terjadi, dan itu lebih banyak terjadi pada remaja ya dibanding mungkin dewasa muda, atau kayak nenek-nenek nggak ada ya yang jilbabs gitu ya, kayak gitu. Iyalah Mbak, udah nggak usah bahas itunya ya. Tapi maksudnya yang saya ya, yang kayak gitu masih terjadi pada remaja. Atau bahkan saya kemarin ngelihat ada produk pakaian olahraga, mereknya apa ya? Saya kemarin ngelihat di Kokas untuk hijabers gitu ya. Tapi saya nggak foto ya. Itu harusnya kalau dapat kayak gitu-gitu saya screenshot, saya foto supaya buat jadi ini ya, supaya jadi contoh gitu ya. Itu dia pokoknya dipajang di ini ya, apa namanya, di manekinnya gitu, baju kaos tangan panjang, terus legging gitu ya, jersey tangan panjang, legging warna kulit gitu, dengan jilbab sport. Tau nggak sih kalian tahu sport jilbab ya? Yang apa sih? Yang kayak langsung kayak bergo tapi lebih pendek, lebih ke ini ya. Terus udah gitu ada bukan cuma itu gitu, tapi ada tambahan kayak jersey yang tanpa lengan gitu. Jersey yang tanpa lengan sama si celana pendek. Jadi atasannya double, jersey tangan panjang plus jersey yang tanpa lengan, jadi kayak pakai rompi gitu, sama bawahannya juga double, legging yang panjang sampai telapak kaki gitu, plus kayak celana pendek larinya gitu. Nah, si yang legging dan si kaos yang tangan panjangnya itu warna kulit gitu, yang tadi yang tanpa lengan sama tangan pendeknya itu warna apa ya, warna mencolok lah gitu. Jadi seakan-akan kalau dilihat dari jauh si pelari itu jadi kayak pakai yang lengan pendek dan celana pendek gitu, tanpa lengan ya, bukan lengan pendek, tanpa lengan dan jersey yang tanpa lengan, kayak pelari-pelari yang tidak berjilbab gitu. Kan saya kayak ngerasa, buat apa? Ya, satu, itu buat apa gitu? Dia mau tampil kayak gimana? Aneh banget. Orang malah ngeliat kayak dia nggak pakai, karena warnanya warna kulit yang panjang itu kan, warna krem gitulah, karena krem kecoklatan kayak warna kulit orang Indonesia lah ya. Terus kalau dari jauh bisa aja kelihatan bahwa ini pakai jilbab kok, tapi bajunya begitu gitu kan ya, kayak nggak pakai lengan panjang, celana panjang.
Terus yang kedua, kalau tahu ya apa sih teknik lari gitu, justru itu semakin banyak kain itu menghambat lari, malah bisa memperlambat lari gitu kan, karena ya memang kalau pelari yang profesional yang ini kan memang bajunya memang minim gitu ya, kaki celana pendek, memang tanpa lengan kayak gitu. Nah, kalaupun memang mau hijabers berlari, ya udah pakai yang tangan panjang aja, nggak usah didouble lagi kayak gitu. Atau ya kaos jersey tangan pendek terus pakai manset, itu kan menguranginya kan seperti itu gitu. Bukan malah jadi double atasan atau double bawahan. Nah, itu yang pertentangan nilai dan sikap gitu. Nilainya oke, dia harus menggunakan pakaian tertutup, tapi sikapnya jadi berbeda gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan ya itu, saya kalau mikir kemarin, emang ada yang beli gitu ya? Ya, dengan teori Kurt Lewin ini ya, remaja mungkin membeli itu gitu. Karena terjadi pertentangan. Saya sebagai dewasa muda kan sudah tidak mengalami pertentangan itu lagi, jadi pas ngelihat kostum kayak gitu, pasti pikiran dewasa muda secara awal memang ada yang beli gitu ya. Jadi kalau kita tahu teori tentang remaja, oh ya beli pasti remaja nih kita. Kebanyakan akan yang dibeli oleh remaja karena masih ada pertentangan gitu. Nah, terus dia juga merasa aman ya karena pertentangan itu gitu ya. Dia pasti akan merasa tidak aman di lingkungannya gitu kan. Jadi yang benar yang mana sih gitu. Nah, kecuali kalau berkumpul dengan orang-orang terdekatnya, dengan keluarganya, dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang sama, ya, teman-teman dekatnya gitu. Nah, pertentangan tersebut masuk juga karena dia pemalu dan perasa tadi. Itulah yang menurut Lewin muncul dalam ketegangan emosi yang semakin meningkat. Kalau pakai teorinya kognitif yang perkembangan otak yang belum sempurna pada tahap remaja, ingat nggak pada psikologi kognitif dulu sempat saya bahas ya, remaja lebih emosional karena prefrontal cortex-nya belum matang gitu kan. Prefrontal cortex ini fungsinya untuk pengendalian emosi salah satunya gitu kan. Nah, tapi kalau menurut Kurt Lewin bukan karena itu, tapi karena remaja itu secara umum pemalu, perasa, sensitif, gampang banget dia memiliki emosi tertentu, udah gitu ada pertentangan-pertentangan, itulah yang memicu semakin pertambahan emosi meningkat tanpa terkendali gitu ya. Nah, terus akhirnya cenderung mengambil posisi yang sangat ekstrim, radikal atau memberontak gitu ya. Nah, nggak pikir panjang, nanti tingkah laku yang berbeda itu akan muncul tergantung sifat dan kekuatan yang berkonflik, kekuatan remajanya sendiri. Maksudnya kekuatan tuh remajanya semau gimana sih berkonfliknya. Ada yang menghindari konflik gitu kan, ada yang udah pokoknya gue gak apa-apa deh gue berantem, gak apa-apa deh gue ikutan demo misalnya kayak gitu ya. Nah, ya itu dia juga sih, kalau misalnya ya ini kan pada masa remaja akhir tuh biasanya yang kalian ya mahasiswa itu gampang tuh untuk dibentuk jadi radikal gitu ya, makanya kan hati-hati gitu. Ada saat waktu ya pada masa kuliah itu ada paham-paham apa masuk gitu ya. Kalau zaman saya kuliah dulu katanya ada, saya sih alhamdulillah nggak pernah tahu ya, nggak pernah ngalamin lah gitu. Tahu tapi nggak pernah ngalamin secara langsung. Misalnya apa NII gitu ya. Kalau itu kan apa pemikiran radikal ya untuk membentuk negara Islam Indonesia misalnya kayak gitu ya, atau mungkin ada apa ya sekarang ya, apapun ya, mau radikal kanan atau radikal kiri gitu, atau yang jadi wah pokoknya zaman-zaman 95 sampai 2098 gitu ya, itu kan memang ya sampai akhirnya terjadi revolusi
reformasi gitu ya, di satu sisi itu bagus, itu sejarah gitu, tapi di sisi lain ya sebetulnya bukan 98 saja, sebetulnya dari tahun 90-an sebelumnya itu sudah tuh ada remaja-remaja di tingkat yang perkuliahan itu mulai banyak tuh yang akhirnya memiliki kecenderungan untuk mengambil langkah ekstrim tersebut gitu. Dan itu banyak, akhirnya kumpul lah, akhirnya jadi reformasi gitu kan. Ya, kira-kira kalau kita ngelihat dari sisi dari teori Kurt Lewinnya kayak gitu ya, kalau kita bisa lihat sejarah dari hal tersebut gitu. Nah, tuh, tapi ada juga yang udahlah ya serah lo deh gitu, serah orang tua gue deh, serah deh mau gimana ya, jadi kayak pasrah kayak gitu. Itu berarti kekuatan berkonfliknya agak rendah, jadi kayak dia ya udahlah males deh kayak gitu gitu ya. Itu ada tuh, dia mengalami pertentangan tapi akhirnya jadi tidak terlihat karena yaudah deh gue malas mikir, gue malas capek, gue malas ribut gitu. Nah, dia seperti itu. Oke. Terus Erikson ya. Ini juga udah saya ngulang ya. Kayak gitu dari perkembangan tentang teori Erikson. Ini penting banget ya, walaupun harusnya sih kalau udah diulang udah paham ya gitu, tapi ada yang misalnya lupa atau kurang memahami gitu. Saya ingatkan lagi, kalau di Erikson itu, teori Erikson itu tidak ada yang benar-benar jadi salah, gimana ya? Kita tuh Erikson itu dua kutub. Garis gini ya. Dua kutub nih ya. Kutub positif gitu ya, misalnya ke arah kanan gitu ya, identity misalnya ya. Kutub negatif ke arah kiri, role confusion gitu. Nah, yang perlu diperhatikan, banyak kalian mungkin yang kurang atau salah paham gitu. Oh, harus identity nih, nggak boleh ngalamin role confusion. Kita harus di kanan gitu. Enggak, salah. Kalau kayak gitu mikirnya salah. Itu harus di tengah, bukan di kanan, bukan di kiri. Kenapa harus di tengah? Gitu. Ya. Karena kalau terlalu di kanan, identitinya terlalu terbentuk, tidak pernah mengalami kebingungan peran, tidak pernah mengalami kebingungan identitas, ya malah akan mengalami maladaptation, yaitu fanatism. Dia akan jadi individu yang fanatik, gitu. Fanatik terhadap identitasnya. Ya bisa identitas apa? Identitas agama, berarti fanatik terhadap agamanya. Identitas gender, misalnya kalau cowok, wow, gue cowok nih, wow, ini banget deh gitu ya. Nah, fanatik sangat mengagung-agungkan gender dia sebagai laki-laki, maka dia akan jadi misoginis ya, istilahnya ya. Yang dia jadi kayak dia merendahkan perempuan banget, bukan membenci sih, merendahkan, menghina kayak gitu-gitu ya. Perempuan tuh di rumah aja, perempuan tuh bawahan, perempuan itu nggak boleh kerja, nggak boleh ngelayanin suami aja di rumah ya gitu-gitu. Nah, itu akibat kalau dia terlalu identitasnya terlalu tinggi sebagai laki-laki, dia akan mengalami fanatism. Atau ada juga yang bentar. Ya, halo Pak.
Oke, sorry ya, balik lagi. Nah, kayak gitu ya. Bentar. Jadi perhatikan gambar itu, ada kata-kata too much identity ya, sama too much role confusion, gitu. Jadi apa? Kita harus, kalau berdasarkan teorinya Erikson itu, kita harus ngalamin dua-duanya, harus ada di tengah. Karena di tengah itu dapat virtue-nya. Jadi di tiap tahapan Erikson itu ada virtue yang harus diperoleh oleh individu per tahapan perkembangannya. Kalau pada tahapan remaja itu virtue-nya yang di tengahnya ada fidelity, kesetiaan ya, kesetiaan terhadap dirinya gitu. Nah, jadi dia harus mengalami pencarian identitas. Dia dapat identitasnya apa, tapi sempat juga mengalami kebingungan. Misalnya tadi, soal identitas gender gitu ya. Oke, misalkan saya nih, identitas gender saya perempuan gitu kan. Tapi saya misalkan sempat kayak, kalau saya jadi cowok kayak gimana ya? Tapi bukan berarti pengen berubah juga ya gitu. Tapi lebih kayak, kalau jadi cowok tuh gini, enak juga ya jadi cowok, gitu kan? Lebih enaknya di sini nih, gak enaknya di sini nih kayak gitu. Saya mengalami kebingungan. Kalau saya jadi cowok, wah bisa gini. Tapi mau jadi cowok nggak ya? Gitu kan? Kayaknya enggak deh. Kayaknya lebih enak jadi cewek ya. Tapi harus ada berpikir seperti itu. Tapi kalau saya cuma mikirnya, pernah nggak lo berpikir untuk jadi cowok? Ini berdasarkan teori Erikson ya. Enggak lah, gue mah udah gue bahagia gue jadi cewek, gue senang banget gue jadi cewek, gue inilah kayak gitu-gitu. Nah itu akan jadi fanatisme yang feminis parah gitu ya, yang wah apa tuh cowok, gue nggak butuh cowok yang kayak gitu fanatisme. Kan jadi fanatisme gender bukan cuma misogini yang cowok doang yang salah, enggak, ada juga yang cewek yang begitu gitu. Nah atau identitas agama. Oke, agama saya Islam misalnya ya. Terus tapi agama lain kayak gimana sih? Saya pelajari, saya cari tahu, saya oh ternyata gini, gini. Bagus juga sih ya kayak gitu. Tapi gimana kalau gue masuk itu ya? Jadi ada kebingungan gitu. Tapi enggak deh, udah gue di sini aja kayak gitu. Nah, itu. Tapi tetap ada pernah merasakan kayak gitu ya. Tapi kalau enggak lah, gue Islam udah paling hebat, paling benar, paling apa segala macam kayak gitu. Agama lain Pak dosa, paling lagi parah, apalagi agama lain tuh pokoknya menghina-hina. Nah, itu kan jadi fanatik kan? Gitu. Jadi kalau terlalu banyak identity, bahayanya adalah jadi fanatism. Nah, kebalikannya, kalau bingung terus yang terjadi role confusion, dia enggak mengalami identity, ya tidak pernah mengalami identity, dia jadi repudiation. Repudiation itu menyangkal dirinya sendiri, menolak dirinya sendiri. Gue mau jadi perempuan apa jadi laki ya? Perempuan laki. Itu saya, jadi perempuan gak benar, jadi laki juga nggak benar, jadi nggak ngerti nih gue mau jadi apa ya, kayak gitu. Nyari agama gitu kan, masuk agama mana ya? Orang tua gue agamanya ini ya, bokap gue ini, ibu gue ini beda gitu. Coba deh ikut ke masjid, enggak deh. Coba deh ikut ke gereja, enggak deh. Mungkin agama lain kali ya. Coba ke vihara, enggak juga sih. Coba ke Hindu, enggak juga sih, kayak gitu. Akhirnya enggak, jadi nolak diri sendiri kayak, lo ateis? Enggak, gue enggak ateis. Lo ini agnostik? Apaan tuh? Ya Tuhan semuanya sama, ada di mana? Enggak juga sih, harusnya Tuhan tuh satu. Tapi iya, akhirnya dia mengalami, dia sendiri jadi nggak dapet identitasnya, itu repudiation. Dia mengalami penyangkalan diri sendiri, apalagi orang lain akan jadi bingung kan ngelihat dia gimana nih, gitu ya. Terus makanya harus ada dua-duanya, itu yang akan jadi fidelity, setia. Setelah dia tahu, setelah dia pernah mengalami kebingungan akan identitas lain gitu ya, akhirnya dia
Oh iya, oke, setia nih, nggak gampang goyah. Misalkan lo nggak mau operasi kelamin, jadi cowok aja lagi. Enggak lah, gue udah tahu jadi cowok tuh gimana. Gue tetap lebih suka jadi cewek kok gitu. Jadi tetap setia. Atau ya agama juga gitu tadi ya. Lo nggak mau pindah gitu. Enggak lah, gue udah tahu, gue udah yang ngerasa. Nah karena dia udah tahu kayak gitu. Dia pernah mengalami hal kebingungan tersebut, jadi akhirnya dia lebih setia. Dan ini bukan cuma masalah gender atau agama ya, semua ya. Semua bagian dari identitas. Saya kayak kasih contoh yang gampang aja, gitu. Sama, misalkan pindah negara atau apa hobi, cita-cita, gitu ya. Itu juga gitu. Oke. Nah, ini ya selanjutnya penjelasan lebih lanjutnya ya. Nah, jadi identitas itu sebetulnya sudah mulai ada pada saat jadi anak-anak itu udah ada gitu kan. Dia kan udah paham nih, oke, gue perempuan gitu, tapi akhirnya lebih utuh gitu, lebih utuh karena sudah bisa berpikir secara abstrak gitu ya, sudah sudah lebih tahu peranannya gitu ya. Nah, terus ya dulu waktu bayi, jadi identity itu ya waktu bayinya mengalami trust versus mistrust gitu kan. Terus kemudian tahapan selanjutnya dia kalau identity berarti trust gitu ya, otonomi gitu kan, otonomi versus shame and doubt gitu kan. Terus sampai inisiatif, industri, baru terakhir sini identity versus role confusion gitu. Nah, dengan terbentuknya identitas tersebut, maka ada kebutuhan baru gitu kan, kebutuhan untuk diterima identitasnya, juga kemampuan dia, tujuan hidup dia gitu. Nah, kalau tidak mampu membentuk identitas, jadi bingung akan identitas, role confusion, jadi nggak jelas gitu kan identitasnya apa, misalkan tidak jelas terkait orientasi seksualnya, jadi mau apa ya, mau hetero, mau homo, mau bi, mau aseksual, jadi sendiri bingung gitu, itu apa sih sebetulnya gitu ya. Atau terlalu kuat dari identifikasi dari orang tua, ini biasanya yang berkaitan dengan cita-cita, dengan pekerjaan. Jadi mau apa, nggak tahu, ya udahlah, yang penting gue masih hidup aja gitu. Terserah orang tua gue deh, gue udah masuk mana ya gitu ya. Atau jadi terlalu bebas, terlalu banyak peran yang sulit dipilih. Jadi mau masuk mana nih gitu kan? Misalnya ada remaja yang SNMPTN-nya diterima di mana-mana gitu ya. Di ITB diterima di teknik industri, misalnya di UGM diterima di kedokteran gitu ya, di UI diterima di ekonomi misalnya kayak gitu. Itu kan jauh-jauh tuh ya. Jadi mau yang mana nih? Pinter banget. Ya, jadi tapi terlalu banyak peran yang sulit dipilih, jadi juga bingung. Mau gimana akhirnya? Gitu. Ya. Nah, dan itu adalah modal untuk jadi diri sendiri atau tidak menjadi diri sendiri. Gitu. Akhirnya ini dengan jadi diri sendiri punya peran, punya nilai di masyarakat, bisa mencari jati diri lebih mudah gitu ya. Dari teman permainan, agama, politik, ekskul, oh ternyata gue teman basket gitu kan, itu juga jati diri gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini ya, jadi lanjutannya identitas menurut Erikson itu pertanyaan mengenai siapa sih aku, apa sih keunikanku, kelebihan diriku, kekurangan diriku, atau kayaknya gue biasa aja. Tapi gimana ya caranya bikin kalau gue tuh unik gitu, kalau gue tuh berbeda dibanding yang lain kayak gitu, supaya kelihatan di mata orang-orang kayak gitu kan. Nah terus akhirnya juga ada pertanyaan bukan cuma dari dirinya sendiri tapi dari orang lain. Ntar lo mau kerja apa sih? Ntar lo mau kuliah di mana? Gitu. Nah itu kan terhadap identitas gitu. Pertanyaan terhadap identitas sih, ya, gue mau apa ya? Kayak gitu. Masuk ekskul apa lo? Itu kan juga identitas. Suka band yang mana? Suka grup sepak bola yang mana? Misalnya kayak gitu. Ya. Nah,
Nah, itulah kunci dari identitas, sehingga kalau identitas itu menurut Erikson itu dianggap kayak foto, potret diri yang terdiri dari di foto itu tuh seakan-akan ada berbagai potongan ya, identitas pekerjaan, identitas politik. Jadi lihat fotonya, oh dia tuh orangnya agamanya ini, dia tuh religius apa enggak, pandangan politiknya gimana, pekerjaannya apa. Jadi kayak KTP gitu, tapi lebih jelas, lebih banyak isinya, lebih detail. Kira-kira identitas gitu, merangkum semuanya. Identitas relasi gitu ya, status hubungan, apakah single, menikah, bercerai ya gitu ya. Identitas prestasi atau intelektual, prestasinya apa saja, ya kayak resume ya CV ya, kayak gitu ya. Gitu. Tapi dengan lebih detail. Bahkan kita mungkin kalau di CV nggak sampai sedetail ini ya penjelasannya. Ya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, kemudian kan kalau Erikson cuma nerangin sampai situ. Nah, kemudian baru dibagi lebih detail sama Marcia. Karena menurut Marcia, ya bukan kanan kiri doang deh. Nggak segampang itu kali ngeliatnya cuma kanan kiri, kanan identity, kiri role confusion gitu. Harusnya nih lebih detail lagi nih gimana yang lihat. Akhirnya dia bikin matriks kan. Jadi 2x2 gitu. Matriks 2x2 jadi ada 4 status identitas gitu ya. Dan itu bisa tercermin dari berbagai bidang ini, dari pekerjaan, dari religiositas. Sebetulnya ini bukan cuma 5 bidang ini ya, tapi yang lain-lain pun juga bisa. Yang tadi saya bilang gender juga bisa, peran gender atau tadi ya orientasi seksual, atau itu juga bisa sih. Nah, tapi ya Marcia awalnya bilangnya dari 5 ini gitu ya. Nah, terus status identitas tersebut yang tadi yang dibagi matriks itu ada 4, nanti kita lihat 4 itu apa aja. Mungkin kalian ada ingat ya, masih ingat ya? Ada moratorium, gitu ya, foreclosure, gitu ya, identity achievement ya, dan sama identity diffusion kan yang terakhir. Nah itu ternyata berhubungan dengan karakteristik kepribadian. Misalnya, oh orang yang identity achieve tuh misalnya cemasannya rendah, misalnya self-esteem-nya tinggi, misalnya ya, moral reasoningnya bagus, misalnya kayak gitu-gitu. Tapi kalau identity diffusion, ya karena dia nggak jelas mau jadi apa, nggak jelas status identitasnya gimana, jadi sering cemas, jadi dia nggak pede, kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi dia gampang menabrak aturan, jadi moral reasoningnya jelas, kayak gitu-gitu. Jadi ternyata ada hubungannya. Gitu. Oke, ini juga coba diingat lagi. Ya, jadi ini ada 2 proses dalam kehidupan seseorang untuk membentuk identitas dirinya, ya, yaitu matriksnya itu 2x2 itu adalah komitmen dan krisis. Ya, kalau dulu Marcia sih bilangnya ada atau tidak komitmen, ada atau tidak krisis. Ya, tapi ternyata nggak se ekstrim ada atau tidak, tapi tinggi atau rendah. Komitmennya bukan ada tapi tinggi. Komitmennya bukan tidak ada tapi rendah. Krisisnya juga gitu. Krisisnya tinggi atau krisisnya rendah. Gitu. Ya. Nah, komitmen itu penetapan diri kita untuk berada pada satu status identitas. Gitu. Untuk patuh ketika kita sudah ambil status identitas, saya jadi perempuan. Terus nah itu komitmen ya. Nah, kalau krisis ada semacam kan tadi ya, kalau komitmen ini ngambil dari identitinya kan. Kalau krisis itu tadi dari role confusion-nya. Ada semacam kebingungan, pernah bingung gitu ya saat bener nggak sih pengen jadi perempuan, bener nggak sih sebetulnya saya pengen jadi laki-laki. Nah itu krisis kayak gitu ya. Nah lalu krisis ini aktif ya, mengalami eksplorasi gitu. Oke, kalau gue bingung nih pengen jadi perempuan, pengen jadi laki-laki ya kan, dia mengeksplorasi kalau gue jadi perempuan gimana, kalau gue jadi laki-laki kayak gimana, kayak gitu. Itu kan eksplorasinya ya, eksperimen misalnya, coba dia pakai celana gitu ya, gimana sih gitu, coba dia main sama cowok, eksplorasi ya, ada rencananya, ada ideologinya gitu kan di situ. Nah akhirnya
jadi ada yang bilangnya krisis, tetap krisis, tapi ada juga yang bilangnya jadi eksplorasi, ya, sama sih ya. Kalau komitmennya tinggi, eksplorasinya tinggi, maka identity achievement. Kalau komitmennya rendah, eksplorasi atau krisisnya rendah, maka identity diffusion. Ini udah jelas bertolak belakang ya. Nah, tapi ada di tengah-tengah. Komitmennya tinggi, krisis atau eksplorasinya rendah, foreclosure. Kebalikannya, komitmennya rendah, eksplorasinya tinggi, moratorium. Coba sampai sini saya pengen gantian ngomong. Siapa yang bisa, ini kan udah pernah ya, memahami, terus bisa kira-kira ngasih contoh dari dirinya sendiri atau orang dekatnya, salah satu status identitasnya. Misalnya, Bok, waktu saya, cita-cita saya Mbak, itu kan salah satu status identitas ya, bagian dari identitas. Atau grup musik kesukaan gitu, itu kan juga bisa. Ya, coba jelaskan. Jadi kalian masuk kemana sih berdasarkan karena kalau menurut saya beda-beda ya. Kalau misalkan agama bisa jadi identity achievement misalnya, tapi ada orang yang secara agama dia identity achieve, tapi secara identitas agama, tapi secara identitas pekerjaan, misalnya dia identity diffusion, ya gitu, bisa aja, ya. Gitu. Saya sempat sih ngambil data tentang ini, terus saya baru orang yang sama kalau secara nationality achieve nih, tapi secara apa malah diffusion gitu. Gitu. Oke, silahkan. Ini contohnya satu aja atau berapa, Mbak? Contohnya satu aja atau berapa? Maksudnya kayak misalnya saya ngasih contoh moratorium atau gimana gitu atau apa, Mbak? Satu aja nggak apa-apa. Jadi misalkan kamu cerita nih siapa, terus menurut saya kalau berdasarkan status identitasnya dia yang kayak gini, dia tuh masuknya ke moratorium gitu. Tapi jelasin kenapa menurut kamu moratorium gitu. Saya boleh nggak, Mbak? Contohnya boleh. Jadi kan ini ceritanya nggak tahu sih gimana. Jadi tuh awalnya sebenarnya Mbak, sebelum ke psikologi, saya tuh pengen ke kedokteran. Tapi ke kedokteran atau ke keperawatan. Nah, tapi bunda tuh yang nyadarin saya, bunda sama ayah, itu bilang ke saya, bukannya nggak mau dan nggak boleh, maksudnya dalam arti kayak kalau keuangan dan lain-lain, kita nggak masalah gitu. Tapi bunda tuh belum yakin kalau saya tuh anaknya rajin gitu loh Mbak. Gimana ya, maksudnya kalau kedokteran kan lebih apa ya Mbak, lebih harus sering baca buku, lebih nggak bisa pengalaman gitu. Karena kalau psikologi kan bahasanya kasusnya tuh banyak ya di sekitaran kita sehari-hari gitu kan ya Mbak. Kalau kedokteran kan memang spesifik sama tubuh, jadi memang harus ibarat kata praktek dulu gitu baru ngerti gitu kan. Nah, saya tuh takutnya kurang telaten dalam hal itu gitu loh Mbak. Kebetulan pas waktu SBM tuh juga kedepak kan Mbak, nggak kedepak bahasanya, terlempar tidak bisa mendapatkan kedokteran atau ke keperawatan. Nah, ayah juga pertimbangannya pas waktu mau kuliah tuh kayak, kamu mau kuliah yang dekat rumah atau mau yang jauh sekalian belajar hidup mandiri. Tapi ayah bilang, pas waktu itu kan kebetulan sudah COVID ya Mbak, sudah atau belum? Sudah COVID, nah ayah bilang kayak, tapi harus dipikirin lagi jaraknya, waktunya, kapan bisa pulangnya, dan segala macem. Akhirnya ayah tuh nawarin, intinya kamu pengen tetap ada di bidang kesehatan kan, mau nyoba SBMPTN yang tahun depan atau mau masuk aja yang sekarang. Nah, terus ditawarin lah ini psikologi Pancasila. Saya tuh mikir 2 kali karena saya gini Mbak, saya tuh pengen bekerja di kesehatan, tapi gimana caranya itu tuh tidak bekerja juga di rumah sakit atau hal-hal yang harus spesifikasi tentang obat gitu, karena secara personal saya sudah muak dengan bau-bau obatan gitu loh Mbak. Dari kecil saya akur lah sama yang namanya rumah sakit tuh, pokoknya akur pisan gitu. Gitu kan Mbak. Nah, terus akhirnya saya diajak diskusi sama ayah, kamu pengen di bidang kesehatan, tetap bidang apa ya bahasanya, nggak bisa ngerawat orang, bisa take care orang, itu milih apa?
itu sempat dikasih waktu kok Mbak, bahkan waktunya tuh mepet, ibarat kata tesnya tuh tanggal 26, saya tanggal 24 sama 25 tuh disuruh mikir sama ayah. Dan akhirnya 25 malam saya saya putuskan dan saya bilang kayak kalau dari pertimbangan biaya dan segala macam, kalau kos ayah memang nggak masalah gitu kan Mbak. Tapi saya mikir kayak nanti daripada saya susah pulang dan merekanya malah ribet nanyain saya gimana, apa nggak saya pilih yang Jakarta aja, nanti pas kerja baru terserahlah saya mau kemana gitu. Nah itu kalau menurut saya dari cerita saya identity achievement Mbak, mikirin tentang itu dan saya tahu tentang apa yang saya lakuin karena saya milih bukan cuma tentang psikologinya tapi tentang saya, keluarga dan teman-teman sekalian. Itu Oke, good Anissa, yes benar. Kamu identity achievement untuk identitas cita-cita ini ya, identitas perkuliahan ya. Untuk itu kamu identity achieve karena satu ada krisis ya. Kamu ada krisis, kamu pengen ini apa enggak sih, pengen ini apa enggak sih, ada pilihan ya. Krisis itu gampangnya kamu ada pilihan dan kamu sempat ngelihat pilihan ini, ngelihat pilihan itu, kekurangan kelebihan masing-masing pilihan, itu kamu mengalami krisis. Nah, terus kamu achieve adalah ketika kamu akhirnya memutuskan, kamu komit, oke, gue ambil sini, gue masih jalanin di sini, itu komitmen kamu, gitu. Ya, sejauh ini kamu identity achievement, yes, untuk bidang perkuliahan, ya. Oke, pintar, benar. Ada nggak yang misalnya, kalau misalnya saya kembalikan ke contoh kamu tadi, kalau misalnya kamu foreclosure, kira-kira gimana cerita kamu? Mungkin ceritanya kayak dipersingkat kayak pas ditentuin ayah langsung oke kali ya. Yes, pintar. Ya. Nah, kalau foreclosure gak ada krisisnya. Ya. Jadi ya itu tadi without thinking langsung oke. Kamu kuliah di sini aja ya? Udah ya di sini aja. Oh, iya deh, oke. Gitu. Gak mikir, nggak ada krisis sama sekali. Ntar gue gimana ya kalau di sana? Atau kalau gimana ya? Kayak gitu. Kan kalau kamu masih mikir ya, kalau gue di luar kota gimana ya? Kalau gue di sini gimana ya? Nah, gitu. Nah, jadi tidak ada krisis. Tapi kamu komit. Iya, oke, udahlah ya, nggak usah mikir panjang-panjang, udah di situ aja. Tapi kamu komit mau di situ, berarti itu foreclosure. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau moratorium, gitu, gimana? Kalau moratorium nih, krisisnya tinggi, komitmennya rendah. Ya. Jadi, aduh, ya deh, coba deh, ya deh, krisis nih, gitu kan. Udah ikut deh psikologi. Terus baru 1 semester, psikologi nggak ya? Kayak gue pindah deh. Belum 1 semester bahkan. Bilang sama ayah, nggak ya, aku mau masuk kedokteran aja deh, gitu. Semester depannya pindah nih ke kedokteran. Udah di kedokteran, aduh, enggak deh, saya nggak cocok ya. Mungkin komunikasi kali ya, balik pindah lagi. Jadi krisis explore aja terus, tapi nggak ada komitmennya. Gitu. Ya, itu moratorium. Nah, kalau diffusion gimana? Explore rendah, komitmennya juga rendah. Iya, kayak kalau berarti dia kan nggak explore sama sekali. Berarti dia nggak nyari tahu, nggak ada krisis, gitu kan? Nggak tahu mau ngapain, dan mau kuliah di mana? Mau kuliah nggak tahu. Mau kuliah di mana? Nggak tahu, gitu. Terus masuk kuliah, ya deh kuliah. Jadi orang-orang yang kalau moratorium masih mending ya, dia itu setidaknya eksplorasi tinggi, dia pengen cari tahu dulu nih. Dia pengen tahu dia cocok nggak di sini. Tapi dia ngerasa dia nggak cocok di mana-mana gitu. Dia belum nemu yang mana yang cocok. Nah, itu moratorium. Tapi kalau identity diffusion, dia boro-boro ngerasa cocok apa enggak, orang dia nggak ngalamin krisis, dia nggak melakukan eksplorasi, dia nggak tahu itu cocok apa enggak buat dia, karena krisis itu tahu kalau itu cocok atau tidak buat dia, kan tahu. Tapi kalau ini enggak. Jadi kayak udah pasrah aja, hidup mengalir bawa dia kemana.
Dia ditanya cita-cita nggak tahu, mau dia apa dia nggak tahu, kayak gitu. Orang-orang kayak gitu. Dan nggak peduli. Bukan cuma I don't know, I don't care. Serah deh, besok mau gimana. Kayak gitu. Boro-boro mikirin masa depan 10 tahun ke depan. Besok juga dia bingung, dia mau bukan dia bingung ya, bingung ada krisis ya. Pasrah, kayak pasrah aja ya, serah deh mau gimana, kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya? Gitu. Saya pernah melakukan penelitian, tapi memang waktu itu saya nggak lanjutin ya datanya. Dia saya pernah ngambil data, tapi saya nggak lanjutin, saya nggak olah penelitiannya jadi artikel. Tapi jadi tuh penelitian tentang itu tuh saya lupa kenapa saya nggak lanjutin ya. Jadi intinya tuh jadi tentang apa namanya role players di Twitter ya, untuk jadi role players ada remaja-remaja yang melakukan role play di Twitter menjadi selebritis Korea. Mungkin ada beberapa dari kalian nggak asing ya, atau ya main juga gitu, atau tahu, setidaknya tahu ya. Ada yang tahu? Tahu ya, oke. Nah, itu apa namanya, mereka jujur nih ya, saya tuh pernah main role play gitu ya, beberapa tahun yang lalu, wah lebih dari 10 tahun yang lalu gitu ya. Tapi di role play sebagai karakter fiktif Harry Potter ya, karena saya suka Harry Potter gitu ya. Ya buat saya itu juga nggak salah di Twitter ya. Tapi buat saya ya main iseng aja gitu ya udah, dan ada waktunya, misalnya jam berapa gitu ya, jadi murid Hogwarts gitu ya, atau pernah juga sih jadi gurunya kayak gitu ya, ngajar apa gitu. Tapi ya udah gitu doang, hanya pada saat jam itu doang, 1 jam misalnya kayak gitu ya. Dan nggak lama, akhirnya saya udahlah males gitu. Saya tidak terlalu mendalami atau edik atau gimana gitu. Nah, terus tahun 2010-an setelah saya ngajar di sini, saya baru tahu gitu dari mahasiswa bimbingan saya, dan waktu itu penelitian dia juga tentang role play. Ada role player yang sangat mendalami gitu ya. Ada sampai ada komunitasnya gitu. Dan edik banget gitu, bahkan sepertinya mereka merasa bahwa ya mereka lebih suka identitas itu dibanding identitas asli mereka gitu. Nah, bahkan identitasnya terkadang berbeda, bukan cuma berbeda kebangsaan ya, tapi berbeda jenis kelamin, berbeda orientasi seksual kayak gitu-gitu ya. Karena dia cewek tapi jadi cowok kayak gitu-gitu kan, dia hetero tapi jadi homo misalnya kayak gitu-gitu. Dan berdasarkan hasil penelitian si mahasiswa bimbingan saya untuk skripsinya itu, orang-orang ini mengalami perubahan orientasi seksual setelah bermain role player yang sangat mendalami itu, kira-kira beberapa tahun lah kayak gitu kan. Jadi saya tertarik untuk akomodir teorinya Marcia ini gitu, dengan kalau dia kan kualitatif waktu itu 2 atau 3 orang, dengan partisipannya lebih banyak gitu ya. Terus data yang didapatkan adalah identitasnya bukan cuma jenis kelamin, tapi juga nationality, terus apa lagi ya saya lupa. Ya pokoknya ternyata ya itu, berdasarkan hasil itu saya baru tahu bahwa mungkin secara gender mereka identity achieve-nya kebanyakan identity achieve gitu. Tapi secara nationality misalkan mereka moratorium ya gitu. Jadi dari situlah saya bisa menjelaskan bahwa status identitasnya Marcia ini bisa saja berbeda-beda pada bagian identitas yang berbeda gitu. Jadi bisa saja misalkan pada agama dia foreclosure gitu ya, ya ikut aja agama orang tuanya apa gitu. Jadi nggak ada krisis. Tapi secara
misalnya cita-cita, identity achievement, tapi secara misalnya apa ya, nationality moratorium. Jadi orang yang sama bisa aja mengalami berbeda-beda nih, gitu. Atau bisa aja sama-sama identity achieve atau sama-sama identity diffusion, gitu ya. Ya, gitu. Jadi nggak bisa ngelihat satu ini untuk satu individu, karena satu individu tuh ternyata bisa mengalami beberapa sekaligus untuk proses pencarian identitasnya, gitu. Dan waktu itu penelitian saya bukan cuma pada remaja, tapi juga pada dewasa awal sampai umur 28 tahun ya, itu juga masih mengalami, gitu. Ya. Oke. Tadi sudah diberikan contoh dengan baik oleh Anissa, jadi saya rasa kalian mungkin bisa lebih paham, nggak bingung lagi dengan perbedaan 4 status identitasnya Marcia ya, identity diffuse, moratorium, foreclosure, dan achieve. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung di sini? Biasanya susah bedain antara moratorium dengan foreclosure. Kalau identity achieve sama diffusion kan udah jelas ya. Beda banget gitu. Yang satu tahu dirinya mau apa, pernah ngalamin krisis dan sudah komit, yang satu lagi bodoh amat, pasrah, nggak tahu, nggak ngerti gue mau jadi gimana gitu ya. Jadi dia nggak bisa memutuskan diri untuk dirinya sendiri, dia bergantung pada keputusan orang lain aja gitu. Tapi juga nggak komit juga dengan keputusan orang lain itu gitu ya. Nah, oke. Foreclosure juga mempercayakan pada keputusan orang lain, tapi dia komit setidaknya gitu. Kalau moratorium, ya dia krisis aja, tapi komitmennya belum. Oke, bisa ya? Lanjut ya. Oke, terakhir adalah tentang diri dan identitas remaja. Nah, kemarin kita udah tahu ya, domain perkembangan remaja ada fisik, kognitif, sosio. Nah, itu membuat remaja mengembangkan tadi jati dirinya mereka, mengenai penghayatan mengenai siapa diri mereka, ya. Mulai memberikan deskripsi diri, nulis biodata itu kan deskripsi diri atau bikin CV, ya. Itu adalah deskripsi diri gitu. Atau kalian misalkan nulis di Instagram, di bio Instagram gitu, di Facebook gitu ya. Facebook kan lebih panjang lebar tuh apa siapa. Nah itu kan deskripsi diri. Dia adalah siapa, orang yang seperti apa, berpandangan apa, ya gitu-gitu. Kalau sekarang sampai ini ya, sampai kepribadiannya tipe MBTI yang mana gitu ya, kayak gitu. Atau ada yang percaya zodiak, I'm Cancer gitu ya, Cancer girl, bla 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 kayak gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, terus, nah remaja memiliki penghayatan diri yang unik ya. Ada, nanti kita lihat ada penghayatan diri yang nyata, real, ada yang imajinasi. Imajinasi itu kayak palsu, tapi bukan berarti dia bermaksud membohongi secara sengaja ya, kayak gitu. Nah itu semua sebetulnya untuk motivasi mengeksplorasi dirinya. Nah, terus berdasarkan hal itu, jadi pada masa remaja ini ada 3 hal yang berkembang ya, yaitu pemahaman diri, harga diri, dan konsep diri. Nah, satu persatu kita lihat. Yang pertama adalah pemahaman diri, ya. Nah, pemahaman diri itu dari kognitif nih, dari representasi mental, representasi kognitif ya, dari pemikiran dia yang sudah dia bangun gitu, baik secara internal maupun dari secara sosial, dari berdasarkan penilaian-penilaian orang lain yang dia dapatkan, yang dia tahu gitu mengenai dirinya. Terus substansi dirinya gitu ya, misalkan dia merasa bahwa dia adalah seorang remaja laki-laki, usianya 12 tahun, dia paham bahwa dirinya juga adalah seorang siswa SMP ya, dia pemain sepak bola di ekskulnya, dia anggota keluarga sebagai anak sulung dari 2 bersaudara misalnya, dan dia juga seorang pencinta video game kayak gitu, atau sekarang online game misalnya kayak gitu. Ya, nah jadi dia paham peranan-peranan dia. Oke, di sekolah berarti sebagai siswa,
di rumah berarti sebagai anak, sebagai kakak, kayak gitu ya. Di tim sepak bola berarti di klub sepak bola berarti sebagai anggota timnya mungkin lebih spesifik misalnya sebagai kiper kayak gitu kan. Nah, terus sebagai gamer, jadi dia berbagai peran ya, dia paham gitu terus dan mendefinisikan kayak gitu dirinya. Kan berarti sebagai kakak tuh gimana? Kenapa disebut sebagai kakak kayak gitu kan? Atau misalkan anak tengah, dia bisa bertindak sebagai kakak maupun sebagai adik gitu kan. Itu juga dia bisa mendefinisikan diri, tapi sebetulnya bukan cuma itu identitasnya. Jadi itu belum menyeluruh, gitu. Oke. Nah, dia juga punya identitas yang kedua adalah diri real atau diri yang seharusnya versus diri ideal. Dibilangnya diri palsu tadi sebetulnya bukan palsu bermaksud untuk membohongi gitu ya, bukan palsu yang ke arah negatif gitu. Nah, tadi yang saya contohin role players itu juga sebetulnya diri palsu gitu ya. Diri ideal di matanya mereka ya mereka ngefans sama suatu sosok artis Korea, berarti kan dia pengen jadi kayak gitu, berarti pandangan diri idealnya adalah juga seperti itu, kayak gitu, ya. Nah, tapi sebetulnya walaupun dia mampu menyusun diri ideal yang kayak gitu, dia juga bingung, diriku itu sebenarnya gimana sih, ya gitu ya. Nah, tapi kalau dia bisa mengenali kapan gue harus bertindak sebagai diri gue yang real, sama kapan gue bertindak sebagai diri gue yang ideal, itu sebetulnya menunjukkan bahwa kognitifnya mereka tuh sudah semakin maju dibanding tahapan perkembangan sebelumnya, gitu, ya. Dia kan itu kan suatu hal yang abstrak, dia ciptakan diri sendiri, gitu kan, itu kan berarti udah pinter lah dibanding tahapan perkembangan sebelumnya, gitu. Tapi kalau itu terjadi terus-menerus dan terlalu berbeda, terlalu kesenjangan yang kuat antara diri yang nyata dengan diri yang ideal di matanya dia, gitu, itu bisa saja menyebabkan hal-hal negatif, gangguan penyesuaian diri, gitu ya. Misalkan jadi dia ngerasa, ya gue pengen jadi artis gitu ya, tapi ya nggak bisa, akhirnya jadi ngerasa gagal, bisa memicu depresi gara-gara dia ngerasa gagal itu, gitu kan. Karena di mata dia dirinya dia yang ideal adalah dia artis, gitu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, gitu. Ya, dan ini juga menurut saya di satu sisi penelitian yang menarik karena semakin banyak ya artis apa ya, saya kasih tanda kutip karena semakin gampang ya untuk jadi selebriti saat ini ya, dengan punya media sosial, jadi selebgram, jadi seleb tweet, jadi YouTubers gitu ya, dan dia merasa dengan misal selebgram yang masih apa tuh baru ribuan lah gitu ya, baru ribuan followersnya atau baru ratusan, berapa sih sekarang tuh, berapa ratusan ribu ya, kalau dulu kan ribuan udah dianggap selebgram ya, sekarang udah semakin naik ya. Nah, atau selebgram, bahkan kayak sekarang tuh di tiap kota tuh udah ada selebgramnya ya, suka ada kan yang dulu apa di Aceh ya, yang berapa tahun yang kemarin yang sempat bikin berapa bulan yang lalu sempat bikin kehebohan. Nah, jadi kalau saya ngelihatnya adalah ya kebanyakan selebgram itu remaja ya, karena mereka yang niat gitu untuk merapikan gitu ya, untuk berfoto, untuk pokoknya bikin keren dan segala macam lah, berpenampilan gitu kan. Nah, dia merasa dirinya selebgram nih misalnya. Followersnya 10.000 misalnya ya, wah dia udah tenar nih di mata followersnya gitu kan. Tapi misalkan tapi itu di kota kecil lah misalnya di mana, di Bogor gitu ya, wah dia selebgram nih di Bogor gitu, Bogor ke Jakarta kan, terus dia ngerasa begitu dia masuk Jakarta, orang-orang pada tenar, orang-orang pada kenal dia dong gitu kan, dia ngerasa tenar nih gitu. Tapi pas masuk GI misalnya ya, dengan penampilan dia yang menurut dia wah oke gitu ya, tapi kok nggak ada yang kenalin dia misalnya, tapi kok biasa aja, nggak ada sambutan, nggak ada fans, nggak ada yang ngejar-ngejar minta tanda tangan, minta foto gitu, biasa aja. Terus dia belanja misalnya,
kasirnya nggak ngenalin ini siapa sih gitu ya, bukan ini siapa sih ya, kasir ternyata dia orang biasa aja gitu. Nah terus sementara di dalam imajinasinya dia adalah selebgram tenar gitu kan. Nah tapi begitu diri realnya gitu ya, begitu dia di luar medsos gitu, dia ke mall langsung nggak ada yang ngenalin gitu. Nah itu kan akan ngerasa gue nggak ada yang kenalin sih, gue gagal nih, gue gimana sih gue ya gitu. Akhirnya ada overthinking yang negatif gitu kan, lama-kelamaan saya muncul jadi depresi gitu ya. Bisa seperti itu ya. Menurut saya sih banyak yang sekarang kayak gitu. Atau ya diri ideal lainnya itu ya tadi jadi role player, jadi apa namanya tuh cosplayer kayak gitu ya, atau jadi sekarang masih ada nggak sih? Dulu tuh sempat ada yang kayak cover dance cover gitu ya, gitu-gitu. Nah itu kan diri lain ya, bukan diri yang realnya gitu kan. Nah nggak tahu nih online sejak COVID ini, kalau dulu sebelum COVID kan lumayan banyak ya yang dance cover, yang sang cover ya, kayak gitu-gitu. Di mall-mall bahkan ada kayak lombanya gitu ya. Jadi kalau sekarang saya nggak tahu masih ada apa enggak gitu. Jadi itu bentuk-bentuk diri lain gitu ya, diri yang bukan versi diri real gitu pada yang tadi pada remaja. Tapi selain itu ada juga berdasarkan penelitian Hester dan Lee, diri yang palsu itu bukan yang harus ekstrim jadi selebgram, harus dia jadi cosplayer gitu, itu enggak harus, atau role player enggak harus kayak gitu. Tapi dia menampilkan kepribadian atau sosok karakteristik yang berbeda ketika di dalam rumah dan di luar rumah, misalnya kayak gitu. Ya. Kalau di dalam rumah sama keluarga, sama adik kakaknya sendiri, sama orang tuanya sendiri, sama teman-teman sahabat terdekatnya, dia akan berkepribadian misalnya kayak gitu. Tapi sama orang teman baru gitu ya, sama pacar gitu ya, yang dia masih belum mau, dia tidak menampilkan diri yang sebenarnya. Misalnya, kalau di rumah misalnya, kalau udah kenal lama, wah dia mah ini ekstrovert kayak gitu misalnya, wah dia mah banyak ngobrol, cerewet dan segala macam gitu. Tapi kalau sama orang baru kelihatan pendiam, iya kayak gitu ya. Nah, gitu. Kelihatan beda banget deh gitu. Kan ada banyak yang kayak gitu, wah giliran di depan gue lo ancur banget tuh kelihatan, tapi kalau depan cewek lo mah kayaknya manis banget kayak gitu ya misalnya. Tuh. Ya, bisa seperti itu. Ya karena untuk memberikan kesan yang baik, misalnya kayak gitu ya, atau pengen coba perilaku lain, peran yang baru, kalau gue dianggap sebagai orang yang kayak gini gimana ya gitu. Nah tapi sebetulnya mereka nggak suka gitu ada perbedaan antara diri real dan idealnya itu, atau menampilkan diri yang palsunya itu gitu, kayak nggak enak gitu, nggak nyaman, jadi kayak running dua orang yang berbeda misalkan kayak gitu ya. Nah tapi ada juga yang enggak, santai aja sih gue kayak gitu ya. Terus ya penghayatan diri yang paling otentik itu yang paling real itu sebetulnya kalau di rumah ya, dan kalau dia didukung sama orang tuanya gitu, nah itu dia akan semakin cepat untuk dapat penghayatan dirinya gitu ya. Oke. Terus harga diri itu self esteem ya, bahasa Inggrisnya sebetulnya ya. Self esteem itu kan sebetulnya ada juga yang nyebutnya self worth, martabat diri, seberapa worth it sih diri lo gitu ya, dan gambaran diri, self image ya. Nah, kalau self konsep diri, self konsep ya. Tuh. Ada yang bilang nih, lihat di sini, harga diri sama konsep diri mirip gitu ya. Ada yang bilang mirip. Tapi kalau menurut saya konsep diri biasanya self konsep itu kita bisa melihatnya secara kualitatif karena kan gambaran besar tentang dirinya gitu ya. Tapi kalau
self esteem itu sudah bisa dihitung secara kuantitatif ya. Alat ukurnya sudah banyak, udah lebih jelas, biasanya pakai Rosenberg ya, kayak gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau pengen bener-bener lihat dari awal, pertama-tama itu kan self image, body image, bahkan fisik banget ya, mainannya body image itu, citra dirinya tuh kayak gimana sih di mata dia. Bukan masalah bentuk tubuhnya kayak gimana, tapi bagaimana dia menggambarkan dirinya dengan bentuk tubuh tersebut. Misalnya, oh ya, saya memang wanita dari Melanesia gitu ya, dari Indonesia Timur misalnya kayak gitu. Saya memang berwarna kulit gelap kayak gitu dengan berambut keriting misalnya kayak gitu ya, kayak siapa ya? Siapa? Sasa ya. Tapi Sasa tuh bukan dari tahu kan? Terusannya gimana? ZSA itu si Sasa itu yang jadi Maria di Imperfect, tahu? Itu di Contoh Remaja, tapi dia sebenarnya bukan dari Papua ya, dia ada turunan Afrikanya kalau nggak salah. Nah, tapi dengan dia walaupun misalnya dia berambut keriting gitu, susah kan ngaturnya, rambutnya ngembang itu biasanya kan, terus dengan warna kulit yang gelap gitu, tapi ya menurut saya body image-nya dia bagus gitu. Dia bisa menampilkan dirinya dengan begitu, dengan cantik, dengan bikin orang tertarik kayak gitu kan. Nah, awal dari citra diri ya, self image gitu kan, kemudian baru ke self concept. Image itu kan sesuatu yang bisa kita lihat secara langsung kan, tubuh ya, biasanya tadi body image, makanya fisik gitu. Tapi kan kemudian bukan cuman diri kita ini, bukan hanya terkait fisik kita, pemikiran kita gitu kan, bagaimana pergaulan kita sama orang lain kayak gitu. Nah, itulah akhirnya jadi self concept gitu, terbentuk. Oke, dengan tubuh saya seperti ini, dengan saya sukanya mata kuliah ini, nggak sukanya ini gitu, saya ngerasa saya pinternya di sini, kurangnya saya di sini gitu kan. Nah, itu self concept. Kalau saya ketemu orang lain tuh saya begini gitu, itu self concept, dia tahu konsep pemikiran tentang dirinya sendiri gitu. Lalu berdasarkan itu baru ke self esteem. Dengan itu semua saya merasa diri saya worth it apa enggak, saya berharga apa enggak, gitu. Ya, nah itu self esteem. Ya, saya orang yang baik atau bukan, gitu. Itu dia menilai dirinya sendiri, berarti kan mengevaluasi, menilai dirinya. Oke, mana yang kelebihan saya, mana yang kekurangan saya, gitu. Ya, seperti itu. Jadi ada juga, kalau menurut saya sih konsep diri itu sebelum ke harga diri gitu ya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa kalau harga diri itu sesuatu yang umum, konsep diri itu sesuatu yang spesifik gitu. Tapi nggak jelas juga ya pembedaan itu, karena para peneliti masih berdebat tentang itu. Kadang-kadang campur aduk tuh istilahnya gitu. Nah, bahkan self esteem itu belum tentu juga sesuatu yang sesuai realitas. Misalnya ada remaja yang mempersepsikan dirinya pintar gitu, cerdas, tapi ternyata kalau mengukur kecerdasan itu pakai IQ misalnya ya, IQ secara generalnya gitu nggak menyatakan bahwa dia ada di tingkatan cerdas gitu misalnya. Ya, toh ada juga yang kebalikannya. Dia ngerasa dirinya bodoh padahal ternyata IQ-nya jenius misalnya, bisa aja gitu. Itu kan self esteem itu belum tentu mencerminkan sesuatu yang real. Karena itu pikiran kita tentang diri kita sendiri ya. Nah, terus harga diri juga merujuk pada kalau tadi kan tidak tepat ya, tapi bisa saja ada orang-orang yang memang self esteem-nya tepat sesuai dengan keadaan realnya gitu. Nah, ini biasanya akan jadi berhasil ketika dia bisa mengevaluasi dirinya, oke, kelebihannya di sini, kekurangannya di sini, sehingga dia mengoptimalisasi kelebihannya gitu kan, dan meminimalisasi kekurangannya, akhirnya dia sukses dong gitu ya. Nah, tapi kalau harga dirinya juga berlebihan ya, itu tadi jadi narsis, jadi merasa superior, jadi sombong
Tuh, jadi emang nggak boleh terlalu tinggi gitu ya, tapi jangan sampai terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, itu jadi ngerasa dirinya nggak berharga, jadi inferior, jadi nggak berani ngapa-ngapain gitu ya, jadi merasa dirinya terbatas, bahkan itu gue, udahlah gue mati aja gitu, bisa aja sampai berpikiran seperti itu, depresi sampai ke sosial media gitu, karena ngerasa diri gue tidak berharga gitu, buat apa gue hidup yang kayak gitu itu. Nah itu jadi jangan terlalu ekstrim ya, ekstrim atas salah, ekstrim bawah juga salah gitu. Nah harga diri bisa berubah gitu ya, self-esteem bisa berubah dan mudah menurun pada remaja perempuan. Ya remaja perempuan terkait apa? Tadi kan saya bilang awalnya tadi body image ya, begitu dia ngerasa oh kegemukan nih gitu ya kan, makanya nggak boleh bilang gendutan atau kurusan pada perempuan ya, karena perempuan lebih kayak peka gitu terhadap penilaian orang terhadap dirinya, yang itu jadi membuat dia berpikir tentang dirinya juga gitu ya. Kan di sini sebutkan citra tubuh kan ya, jadi ngaruh banget tuh citra tubuhnya negatif, otomatis self esteem-nya juga jadi rendah gitu. Itu udah nggak usah lagi dicari kaitannya, hubungannya, pengaruhnya, itu udah mutlak gitu ya, kayak gitu. Nah terus jadi nggak gara-gara dia ngerasa bahwa udah gue gemukan nih apa segala macam, udah nggak mikirin lagi kelebihan dia di bidang lain mungkin kayak gitu-gitu, udah kayak jatuh di situ aja gitu ya. Nah tapi juga tadi walaupun kalau harga dirinya terlalu tinggi ya nggak boleh ya, tapi tinggi ya boleh aja, terlalu tinggi yang bikin diri sombong tadi. Tapi kalau tinggi ya udah dia bisa punya inisiatif, menunjukkan perannya di lingkungan sosialnya kayak gitu ya. Tapi ya kalau terlalu tinggi bisa jadi sombong, akhirnya jadi antisosial, jadi ngerasa nggak butuh orang lain kayak gitu. Oke. Ya, tadi sudah dibahas ya bahwa harga diri itu faktor paling pentingnya adalah penampilan fisik. Terus juga kalau laki-laki bagaimana pengasuhan orang tuanya ke dia gitu ya. Oh anak laki-laki nggak boleh nangis, nah itu juga anak laki-laki nggak boleh lemah, nah biasanya kayak gitu-gitu tuh yang akan mempengaruhi gitu ya. Wah kalau dia nangis berarti dia tidak berharga gitu, kalau dia nangis berarti itu salah total, cemen kayak gitu-gitu ya. Nah wajar ketika kita mengalami penurunan harga diri, itu bisa terjadi gitu ya, mau remaja mau tahapan dewasa gitu ya, bisa harga diri turun tuh. Tapi kalau terlalu lama turun, nah itu yang bisa menyebabkan depresi, ya gangguan pola makan, kenakalan remaja, dan maladaptif yang lain ya, masalah penyesuaian diri tuh bahasa Inggrisnya maladaptif gitu ya, kayak gitu ya masalah. Nah gitu. Nah atau ya tadi kalau yang harga dirinya tinggi bisa jadi pikiran bengis ya, jadi nggak punya empati, terlalu narsis gitu ya, mengancam ada masalah sedikit masa lalu atau masa yang sekarang mereka hadapi bisa mengancam ego mereka ya gitu. Oke. Nah kalau harga dirinya terlalu rendah, diidentifikasi kenapa. Mungkin bidang kompetensinya kurang sesuai sehingga mereka tidak bisa menampilkan potensinya mereka sesuai dengan bidang itu gitu. Misalnya anak yang memang bukan remaja yang memang tidak punya bakat gitu ya, dan tidak punya minat, bukan cuma bakat ya, tidak punya minat juga misalnya pada main musik misalnya gitu, tapi orang tuanya maksa banget dia main musik, kan akhirnya ya udah nggak ada bakat, udah nggak ada minat, ya nggak mau latihan kayak gimana pun ya bisa sih, cuman nggak bersinar gitu ya, nggak tampil sesuai keinginan orang-orang di sekitarnya, bahkan dirinya sendiri gitu. Nah itu ya akhirnya kan mau gimana sih, tambah dihina gitu kan, tambah dia merasa rendah diri gitu. Akhirnya ya harusnya itu yang oke, sebetulnya gue jadi minatnya di mana sih? Sebetulnya gue tuh bakatnya apa sih? Ya, gitu. Itu kan harusnya dulu dieksplor, gitu. Dan ketika mereka tahu, dia jadi bisa coping yang lebih baik gitu. Ketika ada masalah, mereka harus tahu, mereka jadi tahu bagaimana menghadapi masalah tersebut, gitu. Ya.
Ada pertanyaan, ada komentar? 15.42, saya kelebihan 2 menit ya. Halo? Nggak ada? Belum ada? Mbak, saya mau nanya. Yes, Miss Rina? Lebih ke ini sih Mbak, minta pendapat sama saran. Jadi kan tadi kalau dilihat dari teorinya Clewin itu banyak tingkah laku yang selalu ada pada masa remaja ya Mbak. Terus gimana cara buat ngatasin tingkah laku remaja yang udah di luar batas, padahal tuh orang di sekitarnya itu udah bilang dari secara halus maupun kasar, tapi remaja tersebut tuh nggak mau dengerin apa yang dibilang gitu Mbak. Apa-apa tadi pertanyaan awalnya, awal itunya? Ini sih Mbak, gimana cara ngatasin remaja yang udah di luar batas tingkah lakunya? Oke. Baik, saya akan coba jawab berdasarkan ini aja ya. Ya mungkin satu, bisa jadi gitu ya. Ini belum ada, mungkin ya, belum ada. Berarti gini, kalau menurut saya, pandangan saya adalah mungkin harus ada orang lain yang berbicara ke remaja tersebut yang bukan orang-orang yang pernah ngomong sama dia mengenai hal itu. Misalkan dia selama ini diomongin sama siapa? Sama orang tuanya, sama gurunya, sama kakaknya, kayak gitu kan. Nah, bisa jadi dia belum berubah satu karena kayak udah capek, udah bosan, udah nggak peduli sama omongan orang-orang ini. Gitu. Tapi harus ada orang lain yang mungkin bisa semacam ngerasa remaja ini jadi ngerasa kayak bisa didengerin lah gitu. Mungkin ya itu tadi. Kadang kan kalau orang tua, keluarga gitu ya, guru satu belum banyak pemahamannya, belum banyak ilmunya khusus untuk berbicara ke si remaja ini. Terus yang kedua mungkin bisa jadi bias. Bias kan jadi kayak ya salah mau dikasih hukuman atau kasihan deh kayak gitu, atau kasih ini ya gitu, itu kan bias, jadi kayak terlalu subjektif gitu kan, karena ngerasa itu bagian dari keluarganya gitu kan. Nah jadi kalau saran saya mungkin kalau bisa diajak ngobrol ke psikolog remaja gitu ya, psikolog anak sih ya, tapi remaja juga bisa masuk ke psikolog dewasa juga kayaknya nggak terlalu masalah ya kayak gitu. Itu satu ya. Terus yang kedua, menurut saya selama dia masih difasilitasi keinginannya gitu ya, walaupun kita udah mencegah udah kenakalannya kayak gimana, tapi dia masih ngerasa tenang aja, kok masih bisa makan di sini, masih bisa tidur di sini, masih bisa. Nah itu nggak akan mengubah dia gitu. Jadi ya udah nih, kalau emang masih mau begini, udah ya, nggak kayak di bener-bener dicabut fasilitasnya kayak gitu. Tahu ya, ada orang-orang yang ngerasa udah biarin aja di dia kayak gimana biar sampai kapok. Nah itu menurut saya agak kurang tepat ya, karena kita nggak pernah benar-benar tahu yang dimaksud dengan kapoknya itu gimana dan kapan kejadiannya. Jangan-jangan ya misalkan dia udah salah, dia sering ngebut-ngebutan nih, wah kapoknya tuh apa sih? Kalau udah tabrakan, udah tabrakan, udah dioperasi kakinya misalnya kayak gitu ya. Tapi begitu sembuh, balik lagi kayak gitu. Atau narkoba misalnya ya, wah udah sakau, udah direhab kayak gitu kan misalnya. Tapi begitu udah sembuh balik lagi begitu gitu kan. Jadi kan kita nggak tahu itu kapok apa nggak sih gitu kan. Dia belum, berarti kan batasan yang disebut dengan kapoknya kita dengan orang itu beda gitu. Jadi ya kalau saran saya yang pertama adalah memang ketemu sama ahlinya gitu, diajak ngobrol sama ahlinya gitu. Karena itu kan berarti perlu terapi ya, mungkin ya secara itu apa ya, terapi itu bukan berarti dia harus ada gangguan jiwa yang kayak gimana, enggak kan ya,
itu maladaptif ya, itu perilaku bermasalah, itu juga perlu diajak ke ahlinya. Saran saya sih gitu. Karena kalau dari keluarga aja, ya agak susah ya, bukan berarti nggak bisa, tapi mungkin agak susah dan membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Gitu sih, Miss. Kan memang diajak ke psikolog ya Mbak. Dia sendiri kasih budget terus, gue tuh memandang kalau ke psikolog gila Mbak, jadi nggak mau ke psikolog. Masih punya pemikiran kalau gue datang ke psikolog ngapain sih, gue dianggap gila nih sama orang-orang kayak gitu, masih punya kayak gitu. Ya mungkin ya lebih ke arah ya udah deh lu ngobrol aja nih, gue temenin kok gitu. Maksudnya ngobrol aja deh sama psikolognya gitu, atau lo ya kan nggak harus gila gitu kan, lo punya masalah, lo patah hati juga bisa gitu kan, misalnya ke psikolog kayak gitu-gitu. Enggak kok, sekarang udah ya, atau dimentalin gitu pikiran dia. Lo nganggap ke psikolog tuh berarti lo gila, lo masih pemikiran orba apa gimana kayak gitu kan ya, maksudnya masa sih gue, karena kan kayak diturunin, dihina gitu, bukan dihina ya, kayak apa sih, pikiran lo masih zaman dulu banget tuh psikolog tuh. Jadi kan dia ngerasa gitu ya, enggak gitu ya, ya lo enggak ini banget sih gitu. Nah jadi ternyata ke psikolog tuh nggak harus ya orang zaman orba kali yang mikir kalau psikolog tuh orang gila kayak gitu misalnya. Iya gitu. Jadi biasanya kan dia ditantang gitu kan, enggak gitu ya, ini coba lo baca ini deh kayak gitu misalnya, psikolog tuh kapan gimana gitu ya, mungkin bisa kayak gitu ya Nis awalnya. Dan sekarang kan mudah ya ke psikolog, maksudnya ada aplikasi online gitu kan, ada terapi-terapi online, ada kayak gitulah, jauh lebih mudah ya. Dengan keadaan saat ini seperti ini, sebetulnya ada keuntungan gitu, bahwa bahkan ke psikolog pun sekarang nggak sesusah dulu gitu, karena ada terapi online, ada kayak gitu-gitulah ya. Coba cari tahu seperti itu dulu gitu. Baik Mbak, terima kasih jawabannya Mbak. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, silahkan yang mau on cam. Nggak ada? Oke, saya Prince. Thank you, Aunu. Salam. Anissa. Aun sudah masuk grup WhatsApp-nya belum, Aun? Teman-teman, sudah? Belum. Tolong bagi ke Aun ya. Siapa? Miss Rina mungkin ya? Kayak atau siapa? Ya, oke. Ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Sehat-sehat. Sampai ketemu Kamis depan. Aun ingat ya, udah 2 kali ya. Oke. Ya. Assalamualaikum. Ditunggu Aun untuk kognitif ya. Jangan sampai nggak hadir lagi. Oke, ya, dadah. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.